Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Kita berjumpa hari ini dalam pembahasan tentang larutan. Larutan yang sering kita kenal sehari-hari itu seperti larutan garam, larutan gula, dan lain sebagainya ya. Oke, Terus apa itu larutan? Nah, larutan adalah campuran homogen. Campuran homogen berarti yang serba sama. Campuran homogen dari dua zat atau lebih yang memiliki komposisi yang sama, di mana sifat kimia dan sifat fisikanya itu sama. Nah, mana di bawah ini yang merupakan larutan? Kira-kira yang mana yang merupakan larutan? Dari ketiga gambar di bawah ini, ayo, yang mana coba? Oke, jadi yang nomor 1 ya, itu yang merupakan larutan karena semuanya serba sama, homogen campurannya. Oke, nah larutan itu terdiri dari dua macam komposisi yang utama, yaitu solut atau zat terlarut dan solvent atau pelarut. Solut adalah zat terlarut. Nah, biasanya komponen solut di dalam suatu larutan itu jumlahnya lebih sedikit, sedangkan solvent pelarut, komponennya biasanya dalam larutan itu jumlahnya lebih banyak daripada solut, daripada zat terlarut. Nah, contoh larutan gula dalam air. Berarti di sini yang merupakan solut yang mana? Berarti di sini solutnya adalah gula, sedangkan air sebagai solvent atau pelarutnya. Nah, jika zat terlarut lebih besar daripada jumlah pelarut, maka disebut larutan kat. Tetapi jika zat terlarutnya lebih kecil daripada jumlah pelarutnya, maka disebut larutan encer. Next, nah kita akan mengenal jenis-jenis larutan. Jenis larutan yang paling sering, paling umum kita kenal adalah cair, seperti larutan gula, larutan garam. Nah, ternyata ada juga jenis larutan lain, yaitu berwujud padat dan gas. Bagaimana itu contohnya? Nah, bisa dilihat di dalam tabel. Misal larutan yang berwujud padat itu ada kuningan, itu juga disebut larutan karena merupakan campuran yang serba sama. Kuningan itu campuran dari tembaga dan seng. Untuk yang cair ada air laut, ada cuka, ada soda. Nah, untuk campuran yang bersifat berwujud gas itu contohnya udara yang kita hirup sehari-hari. Ada oksigen, ada nitrogen, dan gas-gas lain yang ada di dalam udara. Next, nah ini yang akan kita pelajari di bab ini, ada konsentrasi larutan. Ada beberapa macam konsentrasi larutan yang kita kenal. Satuan konsentrasi diantaranya adalah persen. Ada persen massa, ada persen volume, ada persen massa volume. Yang kedua ada part per million atau disingkat ppm. Yang ketiga molaritas. Yang keempat molalitas. Yang kelima normalitas. Dan yang keenam ada fraksi mol. Oke, kita ke bahasan yang pertama. Persen. Persen itu konsentrasi larutan dinyatakan sebagai persentase zat terlarut di dalam suatu larutan. Nah, ada tiga macam seperti yang tadi saya sebutkan. Ada persen massa, diberi lambang persen berat per berat. Di situ juga ada definisinya, yaitu gram zat terlarut per gram larutan kali 100%. Yang kedua adalah persen volume, persen V per V, yaitu volume zat terlarut per volume larutan kali 100%. Yang ketiga, persen massa per volume, lambangnya persen B per V, yaitu gram zat terlarut per volume larutan kali 100%. Oke, yang kedua adalah contoh persen ini ya.
Contohnya, larutan NaCl dalam air dengan konsentrasi 30% massa. Artinya apa? Berarti dalam 100 gram larutan NaCl terdapat berapa gram NaCl? Ya 30 gram. Nah, pelarutnya berapa? Ya sisanya berarti dalam larutan 100 gram. Ketika zat terlarutnya 30 gram, maka pelarutnya berarti 70 gram. Bisa dihitung nanti berarti 30 plus 70. Nah, itu ketemu 30%. Terus contoh lain, alkohol 70 ml dilarutkan dalam 80 ml air. Nah, kita disuruh menghitung persen volumenya. Berapa persen volumenya? Zat terlarutnya di situ adalah alkohol, pelarutnya adalah air. Berarti zat terlarutnya alkohol 70 ml dibagi dengan totalnya volume larutannya berarti 70 plus 80 kali 100%, ketemu 46,67%. Nah, yang kedua, ppm, part per million, sering dikenal dengan sebutan juga bagian per sejuta, digunakan untuk larutan yang sangat encer. Artinya apa larutan yang sangat encer? Berarti jumlah zat terlarut di dalam larutan itu sangat kecil. Sebutan lain yaitu bagian satu komponen dalam 1 juta bagian campuran. Nah, ini adalah rumus dari ppm, yaitu massa zat terlarut dalam miligram per 1 liter larutan, atau bisa juga massa zat terlarut miligram per massa larutan miligram kali 10 pangkat 6. Contohnya ya, larutan mengandung 0,2 gram magnesium dalam 5 liter larutan. Berapa konsentrasinya dalam ppm? Massa Mg di sini 0,2 gram, maka harus kita ubah ke dalam miligram, yaitu 200 mg. Volumenya di situ berapa? 5 liter. Berarti konsentrasinya 200 mg per 5 liter, ketemu 40 ppm. Oke, berikutnya adalah molaritas. Molaritas biasanya dituliskan dengan huruf M besar, yaitu jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Ini rumusnya. M sama dengan mol per liter atau milimol per mililiter, di mana mol sama dengan, nah ini penting nih, mol itu rumusnya adalah massa zat dalam gram per berat molekul atau massa molekul relatif. Suatu larutan mempunyai molaritas 0,5 molar. Artinya apa? Berarti dalam larutan tersebut terdapat 0,5 mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Hitung molaritas larutan yang mengandung 29,25 gram NaCl dalam 500 ml larutan. BM NaCl 58,5 gram per mol. Nah, di sini diketahui apanya? Di sini diketahui massanya, massa NaCl yaitu 29,25 gram. Volume larutannya yaitu 500 ml. Juga diketahui BM 58,5. Berarti yang harus kita cari pertama adalah mol zatnya. Mol zat berapa? 29,25 gram per 58,5. Nah, ini ya. 29,25 per 58,5. Nah, ini mol. Mol per liter, volumenya 0,5. Berarti ketemu 1 molar. Nah, ini ada soal. Nah, ini nanti silakan dikerjakan ya. Oke, berikutnya adalah molalitas. M kecil. Kalau molaritas kita tulis sebagai M besar, kalau molalitas kita tuliskan sebagai M kecil, yaitu jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut.
Nah, ini rumusnya, molalitas sama dengan mol zat terlarut per 1000 gram pelarut. Suatu larutan mempunyai molalitas 0,5 molal. Artinya apa? Dalam larutan tersebut terdapat 0,5 mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut atau 1 kg pelarut. Nah, ini ada soal nomor 3. Berapa gram NaCl harus dilarutkan dalam 500 ml air untuk membuat larutan NaCl 2 molal? Diketahui BM NaCl 58,5 dan rho air 1 gram per mililiter. Ini massa jenis air ya. Oke, kita next. Berikutnya adalah normalitas, dituliskan dengan N besar, yaitu jumlah zat dalam gram ekivalen dalam 1 liter larutan. Nah, ini rumusnya, normalitas sama dengan gram zat terlarut per berat ekivalen kali 1000 per mililiter larutan. BE itu adalah berat ekivalen. Kenapa itu berat ekivalen? Nah, berat ekivalen itu adalah berat molekul per banyaknya atom H yang dilepas atau diterima. Misal contoh nih ya, HCl. HCl itu memiliki 1 atom H, maka berat ekivalen HCl ya sama dengan BM HCl karena BM per 1. Sedangkan asam sulfat H2SO4 memiliki 2 atom H, sehingga BE dari H2SO4 yaitu BM H2SO4 per 2 karena ada 2 atom H. Selanjutnya adalah fraksi mol, yaitu perbandingan mol zat terlarut dengan jumlah mol semua komponen. Jumlah mol total ya. Nah, ini fraksi mol dituliskan dengan simbol X. Fraksi mol zat terlarut, X zat terlarut sama dengan mol zat terlarut per mol total larutan. Artinya mol total larutan ada mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Demikian juga dengan fraksi mol pelarut, X pelarut sama dengan mol pelarut per mol total larutan. Sebanyak 29,25 gram NaCl dilarutkan dalam 180 gram air. Nah, hitung fraksi mol keduanya. Diketahui berat molekul H2O 18, berat molekul NaCl 58,5. Berarti kita cari mol untuk masing-masingnya. Mol NaCl berarti massa NaCl per berat molekul NaCl 29,25 per 58,5. Mol H2O sama dengan massa H2O 180 gram per BM H2O 18. Nah, setelah itu baru mencari fraksi mol. Fraksi mol NaCl tadi sudah disebutkan bahwa fraksi mol itu adalah mol zat tersebut per mol total. Berarti di sini mol NaCl per mol NaCl plus H2O. Demikian juga untuk fraksi mol H2O, berarti mol H2O per mol totalnya NaCl dan H2O. Nah, yang harus diingat bahwa jumlah fraksi mol zat terlarut, dalam hal ini NaCl, plus fraksi mol pelarut, biasanya H2O, itu harus sama dengan 1. Penting ini ya. Nah, kita ke sifat elektrolit larutan. Ini berhubungan dengan ionisasi di dalam larutan. Jadi suatu zat ketika dilarutkan di dalam suatu larutan, itu zat tersebut akan mengion. Satu zat akan terurai menjadi ion-ionnya jika dilarutkan dalam air sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibedakan menjadi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sedangkan untuk larutan elektrolit sendiri dibagi menjadi elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat itu sedalam air akan terurai sempurna menjadi ion-ionnya, sedangkan elektrolit lemah terurai hanya sebagian. Nah, berikut disajikan perbedaan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit.
Bisa dibaca di dalam tabel ya. Elektrolit kuat terionisasi sempurna, kalau lemah sebagian, kalau non-elektrolit tidak terionisasi. Untuk elektrolit kuat derajat ionisasinya alfa sama dengan 1. Elektrolit lemah antara 0 sampai 1, kalau non-elektrolit derajat ionisasinya alfa sama dengan 0. Oke, bisa dibaca di bawahnya. Nah, derajat ionisasi dituliskan dengan alfa adalah perbandingan jumlah mol terurai dengan mol mula-mula. Next, nah kita ke pokok bahasan selanjutnya, yaitu sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan tidak bergantung pada sifat dan keadaan partikelnya. Ada dua macam asumsi. Yang pertama, zat terlarut tidak mudah menguap sehingga tidak memberikan kontribusi dalam uapnya. Yang kedua, zat terlarut tidak dapat larut dalam pelarut padat. Ada 4 macam sifat koligatif larutan. Yang pertama, penurunan tekanan uap dituliskan delta P. Yang kedua, kenaikan titik didih delta TB. Ketiga, penurunan titik beku delta TF. Dan yang keempat, tekanan osmosis disimbolkan dengan P. Ingat ya, delta itu adalah selisih. Nah, keempatnya ditentukan oleh konsentrasi atau banyaknya partikel zat terlarut. Semakin besar konsentrasinya, maka sifat koligatifnya juga akan semakin besar. Nah, kalau dalam larutan elektrolit dikenal faktor Van Hoff disimbolkan dengan I kecil, yaitu jumlah partikel sesungguhnya dalam larutan per jumlah partikel sebelum ionisasi. Biasanya dituliskan I sama dengan 1 plus N min 1 kalikan alfa, di mana N adalah jumlah ion dan alfa derajat ionisasi, di mana besarannya 0 antara 0 sampai 1. Nah, yang pertama, penurunan tekanan uap delta P. Ini adalah rumusnya, delta P sama dengan P0 min P larutan. Delta P sama dengan P0 kalikan fraksi mol zat terlarut. Fraksi mol zat terlarut ditambah fraksi mol pelarut itu sama dengan 1. Ini keterangannya, delta P adalah penurunan tekanan uap, P0 tekanan uap pelarut murni. Pelarutan, tekanan uap larutan, X terlarut, fraksi mol zat terlarut, X pelarut, fraksi mol pelarut. Suatu cairan murni mempunyai tekanan uap 50 mm Hg pada 25 derajat Celcius. Hitung penurunan tekanan uap larutan jika 5 mol zat ini dicampur dengan 15 mol senyawa yang tidak mudah menguap. Nah, di dalam soal diketahui adalah tekanan uap cairan murni, berarti P0 50 mmHg. Setelah itu mol zat terlarut adalah 5 mol dicampur dengan 15 mol senyawa, berarti mol pelarutnya adalah 15 mol. Bisa kita tuliskan P0 nya 50 mmHg, mol zat terlarut 5 mol, berarti mol larutan adalah jumlah mol terlarut dan pelarut 20 mol. Nah, X zat terlarut adalah mol pelarut per mol total, berarti 5 per 20, 0,25. Terus mencari delta P. Delta P rumusnya apa tadi? Delta P sama dengan P0 kali X zat terlarut. Tinggal dimasukkan P0 50, X zat terlarut 0,25, sehingga ketemu delta P-nya adalah 12,5 mm Hg. Berikutnya adalah kenaikan titik didih atau delta TB. Dituliskan delta TB sama dengan KB kali M. M di sini M kecil, berarti molalitas. Nah, kalau kenaikan titik didih adalah delta TB, kalau titik didih dituliskan TB. Kita asumsikan bahwa titik didih air adalah 100 derajat Celcius.
Sehingga untuk mencari titik didih suatu larutan, berarti titik didih air ditambahkan dengan kenaikan titik didihnya. TB sama dengan 100 plus delta TB. Delta TB kenaikan titik didih, KB tetapan kenaikan titik didih, sedangkan M adalah molalitas. Nah, contohnya, hitung titik didih larutan yang mengandung 30 gram gula. Berat molekulnya 342 dalam 100 gram air. Diketahui KB air 0,52. Berarti langkah yang pertama adalah mencari molalitasnya. Molalitasnya tadi rumusnya, molalitas sama dengan mol zat terlarut per 1000 gram pelarut, atau dapat juga tuliskan mol zat terlarut kali 1000 per massa pelarut dalam gram. Kita tuliskan di sini. Berarti massa dari gulanya adalah 30 per BM-nya. BM-nya berapa? 342. Nah, ini adalah molnya per 1000 kali 1000 per massa pelarutnya dalam gram. Massa pelarutnya adalah 100 ini ya. Kalikan 1000 per 100, ketemu molalitasnya adalah 0,877. Setelah ketemu molalitas, baru kita hitung delta TB-nya. Delta TB sama dengan KB kali M. Tinggal masukin. KB-nya berapa di situ? KB-nya 0,52. Molalitasnya 0,877. Ketemu di sini delta TB 0,456. Nah, perlu diingat di sini yang ditanyakan adalah titik didih larutan. Sementara ini baru deltanya, kenaikan titik didih. Berarti bagaimana? Nah, berarti titik didihnya 100 ditambah delta TB, 100 tambah 0,456 derajat Celcius, ketemu 100,456 derajat Celcius. Berikutnya adalah penurunan titik beku, delta TF. Ini rumusnya, delta TF sama dengan KF kali M. KF tetapan penurunan titik beku, kalikan M-nya molalitas. Nah, di sini juga ada rumus TF. Kalau delta TF adalah penurunan titik beku, kalau TF adalah titik bekunya. Berapa titik bekunya? Berarti min delta TF. Berikutnya adalah tekanan osmosis, dituliskan dengan simbol Pi. Tekanan osmosis sama dengan M besar kalikan R kalikan T. M besar apa? M besar adalah molaritas. R adalah tetapan gas ideal 0,082, ini besarannya liter atmosfer per mol Kelvin. Sedangkan T adalah suhu, suhunya harus dalam Kelvin. Misalkan diketahui dalam soal derajat Celcius, berarti harus kalian ubah dulu ke dalam Kelvin. Untuk larutan elektrolit, sifat koligatif larutan dikalikan dengan faktor I, faktor Van Hoff tadi ya. Berarti untuk kenaikan titik didih, KB kali M kalikan I. Begitu juga untuk titik beku, KF kali M kali I, dan tekanan osmosis. Semuanya harus dikalikan dengan I. Ini ada soal lagi, soal nomor 4. Tekanan uap eter murni adalah 442 mmHg pada 293 Kelvin. 3 gram senyawa A dilarutkan ke 50 gram eter, tekanan uap menjadi 426. Hitung berat molekul senyawa A tersebut. Diketahui BM eternya 74. Terus soal nomor 5, titik beku larutan NaOH. Sudah ya, sampai sini silakan dikerjakan, ada 5 soal. Minggu depan bisa kita bahas.
Oke, demikian untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar dan terus belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.